Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Itu pada kasus kuning pada neonatus dan teknik teknik menyusui pada bayi. Pemeriksaan pada neonatus itu dengan kasus kuning pada neonatus. Baiklah, yang pertama itu anamnesis pada wali yang membawa, anggap saja ini membawa bayi. Jadi pertama lihat pada tanyakan anamnesis pada wali terlebih dahulu. Maka perkenalkan diri, bahwasanya saya dokter yang berjaga pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Dokter Lutfi yang tugas pada siang hari ini. Dengan ibu siapa? Tahu, tanyakan nama, umur pada wali, lalu tanyakan pada si anak, si bayi, nama bayi dan umur si bayi. Lalu tanyakan apakah tempat tinggal, lalu tanyakan tempat tinggal pada si wali, pekerjaan, tanyakan riwayat ini anak keberapa, lalu tanyakan apakah ada keluhan utama, apakah ada keluhan sehingga datang ke sini. Jadi pada kasus yang saya dapatkan itu pada neonatus kuning pada neonatus. Jadi biasanya pada anggap saja ini pada si wali itu, wali bilang untuk dapat keluhan utama itu kuning pada si bayi. Baik, jadi yang ditanyakan pada si wali ini itu pertama, sejak kapan kekuningan pada si wali, lalu kuning itu terletak di mana sampai mana, misalkan dari kepala sampai ke perut, atau dari perut sampai ke kaki, lalu atau ke seluruh tubuh. Lalu tanyakan apakah di bagian tertentu saja kekuningannya atau bagaimana. Lalu tanyakan riwayat, tanyakan apakah ada keluhan lain seperti demam atau bagaimana, karena pada demam itu bisa saja karena infeksi itu mengakibatkan kekuningan. Lalu apakah ditanyakan juga riwayat penyusuannya bagaimana. Jika kekurangan cairan itu bisa juga itu kekurangan cairan itu karena dehidrasi, bisa juga terkibat menjadi kekuningan juga. Lalu tanyakan pada proses kelahiran itu apakah sudah cukup bulan atau bagaimana, karena pada bayi itu karena belum cukup bulan itu berat badannya itu di bawah 2500 gram, itu kekurangan kurang cukup bulan. Lalu tanyakan pada si bayi itu karena pada belum cukup bulan itu pada organ-organ tertentu itu belum sempurna, makanya bisa saja mengakibatkan kekuningan pada si bayi. Lalu tanyakan pada si bayi itu berat badannya, panjangnya, lahir di mana dulu, dibantu oleh siapa, lalu waktu lahir itu langsung menangis atau bagaimana, dan tanyakan riwayat pada si ibu, apakah waktu hamil ibu apakah merasakan sakit atau tidak. Lalu tanyakan riwayat dahulunya, apakah ibu sudah pernah mengalami mendapatkan bayi yang kuning seperti ini atau sebelumnya. Tanyakan riwayat keluarganya, dan tanyakan lagi itu pada si bayi ini apakah ada keluhan lain selain dari kekuningan pada anak ibu. Jika tidak, berikan informan konsen kepada si ibu bahwasanya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Bu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik, apakah ibu bersedia? Jika ibu bersedia, terlebih dahulu saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, dan sesudah pemeriksaan juga akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 kali WHO. Setelah saya cuci tangan tadi, pastikan dengan keadaan steril, masih tetap steril itu, pastikan minta pasien pada bayi itu berbaring di tempat pemeriksaan. Lalu jika pada pasien itu malu, kita tutup pada area yang belum kita periksa. Itu yang pertama kali itu saya akan melakukan cek itu menilai skor Apgar. Pertama itu pada A, itu appearance, itu lihat pada kulit pada bayi. Pertama itu jika dikatakan 0, pada bayi itu terlihat pucat
dan kebiruan pada bayi. Yang jika dikatakan skornya 1 pada bayi, itu pada keadaan warna kulit pada bayi itu kemerahan, tetapi masih ada terdapat kebiruan pada kulit pada bayi. Jika dikatakan normal, itu skornya 2, itu terdapat kemerahan pada kulit bayi. Lalu selanjutnya yang kedua itu AP, pulse, itu cek nadi pada bayi ini. Jika dikatakan 0, itu tidak teraba sama sekali nadi pada bayi, cek nadinya. Jika dikatakan 1, itu pada bayi itu nadinya lemah atau di bawah 100 kali per menit, itu lemah. Jika dikatakan skornya 2, itu pada bayi itu kuat nadinya itu atau lebih dari 100 kali per menit. Lalu P tinggi, grimes atau rangsangan itu kita beri rangsangan pada si bayi. Itu pertama, jika dikatakan skornya 0, kita beri rangsangan pada bayi itu tidak ada merasakan apa-apa. Jadi dikatakan skornya 1 pada bayi, kita beri rangsangan pada bayi itu menangis tetapi tidak secara spontan. Jika itu dikatakan skornya 1. Jika dikatakan skornya 2 pada si bayi, kita beri rangsangan itu pada si bayi itu spontan, itu menangis secara kuat, keras nangisnya. Lalu APG selanjutnya itu activity, itu lihat pada otot pada si bayi, apakah pada otot si bayi itu jika dikatakan 0 pada si bayi itu tidak terdapat pergerakan pada si bayi, tidak terdapat pergerakan, dilihat tidak ada pergerakan. Lalu kita lihat pada otot pada bayi, jika dikatakan 1 pada bayi itu terlihat pergerakan pada bayi, tetapi pada pergerakan bayi itu masih lemah. Jadi jika dikatakan skornya 2 itu pada bayi, itu pada pergerakan bayi itu aktif dan bayi itu dikatakan normal. Lalu terakhir itu R, respirasi, itu lihat pada pola pernapasan pada si bayi, dilihat pada jika dikatakan 0 itu tidak terdapat pergerakan pada dinding dada pada bayi, itu tidak terdapat pola pernapasannya. Jika dikatakan 1 itu pada pola pernapasan pada bayi itu melemah, lihat pada dinding dadanya. Jika dikatakan skornya 2 itu pada bayi itu terdapat pada pola pernapasannya itu normal. Jika setelah selesai melakukan mencek skor Apgar tadi, itu lakukan rangkuman dan catat hasilnya. Jadi setelah melakukan cek Apgar tadi, selanjutnya setelah penilaian skor Apgar tadi, saya akan melakukan pemeriksaan secara umum pada bayi ini. Dilihat yang pertama itu pada bayi ini status generalisata pada bayi itu dilihat apakah pada kesadaran bayi ini terlihat sakit berat, sakit ringan atau sakit sedang. Dan pada bayi ini itu kita lihat warna kulitnya itu, pada bayi ini terlihat warna kulitnya itu terlihat kuning, karena pada kuning neonatus, karena saya dapat kasus kuning terhadap neonatus, kuning pada neonatus, maka pada kulit pada pasien ini kuning, anggap saja kuning, dan anggap saja ini sudah terbuka ya bajunya. Lalu pada bayi ini itu sebelum melakukan pemeriksaan vital sign itu pastikan lihat pada bayi itu, lihat dari segi anoniumnya, lihat warna dan baunya, lalu lihat plasenta pada bayi, klasifikasinya bagaimana, kelengkapannya bagaimana. Lihat pada pusat bayi ini itu biasanya terdapat vena dan arteri. Pada normalnya itu vena itu terdapat 1 pada area umbilikus pada bayi, dan arteri itu terdapat 2. Lalu setelah itu lakukan pemeriksaan vital sign, yang dimana pada pemeriksaan vital sign itu kita melihat pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan cek nadi pada bayi, itu lakukan 1 menit. Jika pada bayi nadinya kuat itu di atas 100 kali per menit, jika nadinya lemah di bawah 100 kali per menit. Lalu cek lihat inspeksi pada pola pernapasannya bagaimana, kita lihat kontraksi dadanya bagaimana, apakah simetris atau tidak, apakah terdapat kelainan atau tidak. Lalu cek suhu pada si bayi, bisa dengan temperatur air raksa, juga dengan temperatur digital,
biasanya cek suhu itu bisa juga dari mulut dan juga aksila dan lain-lain. Biasanya itu kita lakukan pada aksila. Kita tunggu misalkan ini temperatur digital kita letakkan pada aksila pada pasien, tunggu 3 menit tunggu 3 menit itu atau kita tunggu pada temperatur digital itu berbunyi, lalu cek. Biasanya pada kondisi demam pada pasien itu terdapat suhunya itu 38,3 derajat Celcius. Lalu kita lakukan pemeriksaan head to toe, yang dimana itu pada yang pertama kita lihat pada bentuk wajah pada si bayi itu apakah simetris atau tidak, apakah terdapat apakah terdapat massa, apakah terdapat kelainan pada si bayi, bentuk wajah atau kelainan yang lain pada bayi. Lihat apakah juga terdapat massa atau tidak. Lalu lihat pada rambutnya apakah warnanya bagaimana pada si bayi. Lalu lihat pada si bayi ini lihat pada mata pada si bayi apakah terdapat memiliki anemis maupun sklera iterik. Biasanya itu pada neonatus pada kuning pada neonatus itu terlihat pada iteriknya itu kuning. Jadi dilihat pada dan juga palpasi. Setelah itu palpasi ubun-ubun, kita lihat pada ubun-ubun pada si bayi apakah nama atau terdapat kecekungan. Biasanya pada kecekungan itu karena kekurangan cairan pada bayi. Lalu lihat pada si bayi itu matanya apakah terlihat irritasi juga, misalkan kecekungan. Biasanya kalau kecekungan itu pada mata itu terdapat kekurangan cairan. Lalu dilihat skleranya tadi sudah, penyuntikannya sudah. Setelah itu lihat pada area hidungnya apakah terdapat kelainan. Dilihat nilai pada hidung pada si bayi ini itu apakah dengan penlight, anggap saja ini penlight. Lihat hidungnya bagaimana, lihat dalam hidungnya apakah terdapat kelainan pada bagian hidungnya, itu center, itu bagian mukosanya, septumnya bagaimana, kongkanya bagaimana, apakah kemerahan, apakah pucat atau bagaimana. Lalu lakukan pemeriksaan mulut dengan transpatel. Anggap saja ini transpatel pada mulutnya. Kita lihat dengan penlight juga. Kita lihat pada daerah mukosanya bagaimana, apakah terdapat uvula, apakah ada uvula, apakah terdapat ada kelainan-kelainan lainnya, apakah tonsilnya bagaimana, giginya bagaimana. Dan lihat pada bibirnya apakah kebiruan atau pucatan atau terdapat kelainan. Lalu dilihat pada telinga pada si bayi itu apakah pada daerah aurikulanya bagaimana, apakah terdapat kelainan, aurikulanya bagaimana, posterior aurikulanya bagaimana. Dan lakukan juga dengan sebelah. Lalu palpasi pada telinga, apakah pada bayi merasakan nyeri atau bagaimana. Terus selanjutnya kita lihat pada bagian leher pada bayi apakah sudah teraba pada sternomastoideus pada bayi atau sudah teraba atau tidak. Dilihat tonus ototnya apakah kuat atau tidak. Kita lihat tonus ototnya bagaimana. Lalu kita lihat apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening, apakah teraba atau tidak. Lalu setelah itu lihat juga apakah terdapat tumor, massa, inflamasi maupun yang tadi pembesaran kelenjar getah bening. Lalu selanjutnya itu kita dulu pada pemeriksaan palpasi pada bayi ini kita samakan suhu tubuh pemeriksaan dengan tubuh bayi pasien. Itu selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan toraks. Kita inspeksi terlebih dulu apakah terdapat kelainan pada si bayi, toraksnya bagaimana, warnanya, bentuknya, dan dinding dadanya simetris atau tidak. Lalu palpasi pada daerah toraks pada bayi,
palpasi. Apakah pada bayi merasakan nyeri atau tidak? Lalu rasakan getaran dinding dada kiri dan kanan. Lalu lihat apakah terdapat kelainan pada toraks pada bayi. Contohnya itu apakah terdapat baral chest, baik itu tunggal karinatum, seperti dada kentik burung, dan pigeon atau disebut dengan pigeon chest dan lain-lain. Selanjutnya dengan pemeriksaan toraks dengan auskultasi dengan menggunakan stetoskop, itu yang dinilai setiap pada lapang paru itu ya, apakah bunyi itu vesikuler atau bronkial atau bronkovesikuler pada bayi. Kita dengar apakah terdapat pada paru pada bayi itu vesikuler ya, biasanya normal itu vesikuler paru pada bayi. Lalu selanjutnya itu lihat pada ictus cordis pada bayi apakah sudah teraba atau tidak, biasanya pada bagian situ. Lalu pada toraks lihat apakah ada massa atau tidak. Lalu pada abdomen itu kita lihat pada hepar pada bayi ini apakah teraba atau tidak, heparnya bagaimana. Pemeriksaan auskultasi pada bayi itu pada rongga toraks atau pada penilaian toraks auskultasi pada bayi itu dilakukan untuk mendengar pernapasan paru-paru, apakah terdapat bunyi vesikuler, bronkial atau bronkovesikuler. Pada itu kita dengar apakah terdapat bunyi karena normal itu biasanya itu pada pemeriksaan auskultasi di toraks ini itu pada pendengaran itu terdengar vesikuler. Lalu dilihat pada bayi itu apakah pada ictus cordis pada bayi itu sudah teraba atau tidak atau belum. Lalu baiklah, setelah melakukan auskultasi tadi pada pemeriksaan abdomen atau pemeriksaan toraks auskultasi pada pasien atau pada bayi itu, dan selanjutnya itu kita lakukan palpasi pada abdomen pada bayi. Itu diantaranya terdapat ada ginjal, hepar maupun pada pemeriksaan liar. Jadi sebelum melakukan palpasi itu lebih dahulu tuh samakan suhu tubuh pemirsa dengan suhu tubuh bayi itu dengan gosok-gosok seperti ini. Lalu yang pertama itu kita palpasi pada abdomen itu di setiap review pada bayi, lihat apakah terdapat nyeri pada bayi setiap review palpasi. Lalu selanjutnya pada pemeriksaan hepar itu dari kita palpasi dari arcus costarum, dari arcus costarum, dari sias kita palpasi apakah tidak terdapat pembesaran atau bagaimana. Masukkan di perutnya. Lalu kita lakukan pemeriksaan lien yang dimana itu kita ukur dari garis menggunakan garis Stockner itu dari sias kanan sampai ke arcus costarum. Ini kita lakukan palpasi apakah terdapat lien. Selanjutnya kita lakukan palpasi balotemen atau ginjal. Jadi lakukan dengan kedua tangan ini pada ginjal pasien. Kita letakkan pada tangan kiri itu di bawah pemeriksaan balotemennya dan tangan kanan itu di atas. Lalu jika normal itu tidak terasa pembesaran pada ginjal, kita lakukan di setiap kiri dan kanan pada ginjal. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan genitalia. Jika pada pasiennya laki-laki, kita lihat pada area genital pada bayi, kita lihat apakah terdapat skrotumnya sudah
turun atau tidak. Lalu lihat uretra pada bayi ini ada atau tidak. Lalu lihat pada anus atau ada atau tidak. Lalu setelah melakukan inspeksi pada area genitalia pada bayi, setelah itu lihat pada daerah tulang belakang apakah terdapat kelainan atau terdapat kelainan pada tulang belakang pada bayi seperti skoliosis atau yang lain. Lalu lihat pada apakah terdapat juga fraktur tulang pada bagian belakang pada bayi. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan saraf pada bayi. Yang pertama itu pemeriksaan saraf Röntgen refleks itu dengan kita lakukan tangan jari itu diletakkan pada bagian pipi pada bayi. Jika itu pada normal, itu pada refleks ini bayi akan mencari yang bagian yang kita tekan tadi, jari tadi. Lalu refleks selanjutnya itu refleks menggenggam. Kita letakkan jari kita pada tangan bayi itu. Biasanya pada bayi itu jika tidak ada gangguan pada refleks menggenggam pada bayi itu, secara refleks tiba-tiba menggenggam tangannya pada bagian yang kita letakkan jari. Lalu selanjutnya pada refleks sucking itu dengan kita memasukkan jari kepada mulut pada pasien atau kita pastikan sudah steril. Pada bayi ini secara normal itu bayi akan menjalan, akan mengalir dari depan itu, maksudnya itu menghisap jadi selanjutnya itu refleks Babinski, di mana pada bagian kaki pada bayi itu kita menggunakan, anggap saja ini tangan spatel. Pada daerah kaki kita lakukan penggesekan pada tumit pada bayi. Itu dilakukan lateral, ini lateral sampai ke ibu jari pada bayi. Jika normalnya itu bayi akan fleksi jarinya, dan jika tidak normal itu dorsofleksi pada ibu jari dan aduksi pada jari-jari lainnya. Selanjutnya lakukan refleks Moro itu dengan mengagetkan bayi seperti suara atau gerakan seperti ini. Lalu bayi akan terrefleks untuk misalkan tangannya kita gerakan ke kiri, refleks pada bayi itu akan menggerakkan seperti itu juga. Lalu selanjutnya pada refleks crawling refleks atau kembalikan bayi itu pada normalnya pada bayi itu posisi bayi akan seperti menungkuk merangkap seperti ini, harusnya seperti ini, merangkap seperti ini ya. Dengan keadaan bayi itu merangkak ya, seperti ini. Lalu pada refleks stepping refleks kita posisikan bayi seakan-akan pada bayi itu seakan berjalan. Normalnya itu pada bayi itu akan seakan-akan pada bayi itu akan berjalan, itu seperti normal. Lalu selanjutnya kita lihat pada area tulang belakang pada bayi apakah terdapat kelainan atau fraktur tulang. Lalu setelah itu baringkan bayi lagi dan minta wali bayi atau ibu bayi untuk menutup baju. Baiklah, selanjutnya itu cara untuk teknik menyusui pada bayi. Baiklah, yang pertama itu kita jelaskan pada si ibu apa manfaat itu, atau disebut dengan medical concept itu. Kita jelaskan manfaat ASI bagi untuk ibu maupun juga bagi untuk bayi. Jadi pastikan dengan keadaan steril. Lalu pastikan ibu itu dengan
dengan posisi itu secara nyaman. Lalu minta ibu untuk tekan posisi bayinya seperti ini, dan menempatkan kepala bayi itu tepat pada lengkungan siku ini. Tekan pada kepala bayi tepat di lengkungan siku ini, dan dan telapak tangan itu pastikan itu untuk menahan pada area bokong pada bayi seperti ini. Dan pastikan juga pada kepala bayi ini pastikan dalam keadaan tidak tertengah-tengah, dan minta ibu itu menyokong badan si bayi dengan menggunakan lengan menyokong pada bayi. Lalu pada bokong dari si bayi ini dengan telapak tangan ibu dengan pegang dengan satu lengan seperti ini, dan pastikan pada si ibu itu untuk menyokong badan si bayi, dan kemudian tempatkan satu lengan lagi dengan pada bagian di bawah ketiak ibu seperti ini, agar supaya tidak jatuh seperti ini. Lalu kemudian pada bayi ini itu pastikan pada area wajah bayi itu menghadap ke payudara si ibu, lalu perutnya juga bertempelan pada perut si bayi pada perut si ibu. Lalu setelah itu pastikan pada mulut pada bayi itu masuk pada area areola si ibu. Sebaiknya pada mulut bayi itu pastikan masuk semuanya pada area areola pada payudara si ibu, agar tidak terjadi lecet dan maupun pada ASI itu juga lancar pada pemasukannya pada si bayi. Nah, setelah itu, setelah menyusui seperti tadi, minta ibu untuk mengoleskan ASI sedikit supaya tidak pada area areola itu tidak ada kelecetan, dan minta ibu untuk memberikan sedikit asinya dan mengoleskan pada area areola atau putih susu, yang dimana itu dibiarkan sampai mengiring dengan sendirinya. Lalu sendawakan bayi dengan seperti ini, digendong dan tegakkan bersandar di bahu ibu seperti ini. Lalu punggung ditepuk secara perlahan dan seperti ini, perlahan, supaya pada bayi itu tidak muntah, dan pada pengaliran pemasukan ASI itu lancar. Lalu kemudian bisa juga pada bayi itu dengan keadaan terkurap, lalu diletakkan seperti ini, dilakukan juga secara perlahan. Mungkin itu saja dari pemeriksaan neonatus dan teknik menyusui pada si ibu. Baiklah, mungkin itu saja dari pemeriksaan kuning pada neonatus dan teknik penyusuan dari ibu. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.